Halo, selamat datang di MedTech Channel bersama Pak E di sini dalam tutorial pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar matematika wajib untuk kelas 11. Materi yang akan kita bahas adalah program linier dengan materi sistem perpindahan linier, model matematika, dan nilai optimum. Kali ini kita lebih dalam akan mempelajari tentang nilai optimum. Nah, teman-teman, untuk menemukan nilai optimum, maksimum maupun minimum, yang lalu kita telah pelajari dengan menggunakan metode titik pojok. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya dengan menggunakan metode garis selidik. Metode garis selidik ini kita pelajari dengan beberapa contoh. Contoh 1A, kita mempunyai daerah penyelesaian. Ini daerah penyelesaian sudah ada. Asumsinya kita sudah sampai daerah penyelesaian, ya, sudah mempunyai model matematika. Oke, jadi anggaplah teman-teman dari soal cerita sudah menemukan model matematika dan sudah menggambar daerah penyelesaian. Tinggal kita menentukan di sini permintaannya apa? Tentukan nilai maksimum fungsi. Jadi kita disuruh atau diminta untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi ini. Ya. Ini. Nah, sekarang bagaimana caranya? Pertama kita buat garis selidik dulu dengan menggunakan fungsi ini ya, fungsi objektifnya ini ya. Kita buat sama dengan K. Jadi 2 juta X ditambah 1,5 juta Y ini ya, sama dengan K. Nah, K ini tujuannya apa? Supaya kita bebas untuk menyederhanakan. Misalnya kita bagi 100.000 ya, 100.000 sehingga kita tinggal 20x ditambah 15y. Itu ya. Sama dengan K1. Nah, berapa K1 ya, tinggal kalian kalikan aja, 20 kali 15 itu adalah K1 ya. Jadi berapa K itu ya tinggal dikalikan, koefisien dikalikan itu sudah menjadi K. Ya, jadi mudah. Baik. Berikutnya, karena di sini bilangannya itu puluhan, maka kita buat yang sesuai ya. Kalau kita 20 sama 15 ini terlalu kecil di sini ya, maka kita kalikan 2 menjadi 40x ditambah 30y. Berapa nilai K2? Itu sebenarnya dalam hal ini tidak penting ya. Kalau mau silahkan 40 kali 30 di sini hasilnya K2. Yang penting dari 40x ditambah 30y, ini kalau mau gambar ya, ini 40 ini berada di sumbu y, 30 ini justru di sumbu x. Maka kita letakkan di sini garisnya. Jadi 40 itu di sumbu y, ya, sedang 30-nya di sumbu x. Nah, sekarang marilah kita geser ya, kita geser garis selidik ini. Baiklah, kita geser garis selidiknya tadi ya. Pertama, garis selidiknya kita perpanjang dulu ya. Perpanjang dulu, kemudian kita geser garis selidiknya. Kita geser ke kanan. Nah, ini garisnya, lihat ini memotong C. Ya, kita geser lagi, memotong di B. Terus ternyata masih ada daerah yang perlu dilewati ya. Terus, nah akhirnya yang paling kanan adalah titik A. Nah, titik A inilah yang mengakibatkan nilai fungsi bernilai maksimal. Lalu bagaimana kalau kita tidak bekerja di laptop atau di komputer? Kita bekerja di kertas ya, di buku. Ya. Maka kita gunakan 2 penggaris. Nah, kita butuhkan segitiga dan garis lurus ya, ini ya, garis biasa, penggaris biasa. Nah, segitiganya kita
tempelkan di sini sehingga berhimpit dengan garis selidik tadi ya. Ini, oke, ini. Kemudian penggaris panjang kita letakkan di bawah segitiga sebagai relnya ya, sebagai tempat untuk segitiga ini bisa meluncur ya. Baik, sekarang kita luncurkan. Kita luncurkan. Nah, pertama garisnya melalui C ya, gitu. Kemudian berikutnya lagi, nah B, dan yang terakhir di A. Nah ini paling kanan sudah tidak ada lagi titik yang dilewati ya. A ini adalah sudah terakhir. Maka titik A ketemu sebagai titik maksimum yang menghasilkan nilai fungsi maksimum. Jadi menggeser garisnya dengan menggunakan segitiga. Nah, baik, ternyata setelah kita ketemukan titik yang membuat maksimum ya, maka kita temukan A adalah 120,0. Ini sudah ada titiknya ya, jadi tidak perlu mencari lagi. Kemudian kita hitung nilai fungsinya ya, F sama dengan ini ya, 2 juta kali 120, ini X nya ya, 1,5 juta kali 0, sehingga hasilnya adalah 240 juta. Jadi nilai maksimal fungsi adalah 240 juta dari titik atau berada di titik A 120,0. Kita sampai ke contoh yang 1B ya. Ini ada daerah penyelesaian ya. Kita diminta untuk menentukan nilai maksimum fungsi fx, y sama dengan 3000x ditambah 4000y. Nah, cara pertama adalah kita buat garis selidiknya ya. Kita tulis di sini 3000x ditambah 4000y sama dengan K. Disederhanakan, ketemu 30x tambah 40y sama dengan K1. Jadi kita pilih sendiri ya. Kita tentukan yang di sini ada pada garis bilangnya ada bilangannya ya. Kemudian cara menempatkannya ya, kalau ini berarti 30x, berarti koefisien 30 itu berada di sumbu Y. Sedang koefisien 40 ini berada di sumbu X ya. Setelah itu kita geser. Mari kita geser. Baik. Selanjutnya kita geser garis selidiknya seperti yang nomor 1A tadi ya. Sebelumnya diperpanjang dulu ya, Terus kita geser ke kanan. Terus dia melalui C dan A ya. Kemudian B-nya belum. Nah, sekarang ini yang terakhir adalah titik B. Ya. Jadi dengan demikian maka untuk fungsi ini maksimumnya berada di titik B ya, maksimumnya berada di titik B. Jadi berbeda dengan yang tadi ya. Fungsinya berbeda, mungkin juga titik mengakibatkan fungsi maksimum juga berbeda. Demikian juga bagaimana caranya kalau menggunakan buku ya, Nah, ini ya. Sama saja kita menggunakan ini penggaris segitiga dan penggaris panjang ya. Sama caranya, kita tempatkan pada berhimpit dengan yang bagian miring, segitiga yang bagian miring itu kita himpitkan dengan garis selidiknya ya, garis selidik yang kita buat tadi. Terus kita pasang ini relnya ya. Kemudian segitiganya ini kita geser sesuai dengan rel tadi. Ya, kita rel gitu ya. Oke. Nah, gini caranya ya. Kalau kita menggunakan buku ya, harus membutuhkan ini. Sama ya. Yang terakhir adalah titik B. Karena ditemukan titik B yang menyebabkan maksimum, maka kita cari dulu titik B, koordinatnya berapa. Pertama, kita ambil garis yang merah ini ya. Garis merah ini adalah 120 kalikan X ditambah 120 kalikan Y. Seperti ini ya.
Kemudian 120 kali 120. Ini hasilnya ya. Untuk yang biru, ini 90 dikalikan X. Kemudian ini bukan 140 ya. 140 itu di sebelah kanannya. Ini adalah 135. Ya. Sehingga kita tulis 90X ditambah 135Y sama dengan 90 kali 135. Lalu kita sederhanakan ya. Kita ketemukan ini X plus Y sama dengan 120. Yang bawah kita sederhanakan menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 270. Ya. Kemudian mau kita eliminasikan. Nah, gini ya. Eliminasikan. Baik. Hasilnya apa? Nah, min Y sama dengan min 30 atau kita tulis saja Y sama dengan 30. Berarti X-nya 90 ya, karena X tambah Y tadi 120. Baik. Nah, titik B menjadi 90,30. Jadi jangan salah ya, bukan 30,90 tapi X, Y gitu ya. Lalu kita cari fungsinya ya, berdasarkan fungsi yang diketahui ya. Setelah kita hitung ketemu 390.000. Itu kesimpulannya ya. Contoh 2A. Contoh 2A. Contoh 2A ini kita diminta untuk menentukan nilai minimum fungsi. Ya, minimumnya. Ya. Pertama kita cari garis lidiknya dulu. Kita sederhanakan ketemu 15X plus 10Y sama dengan K1 ya. Berarti kita letakkan di sini. Oh, disederhanakan dulu ya, disederhanakan dulu. 3X tambah 2Y sama dengan K2. Ya, ini lebih sederhana karena angka 3-nya ada di sini ya. 3, 2. Nah, ini garis didiknya. Baik, sekarang kita geser. Nah, sekarang kita geser garis didiknya seperti tadi ya. Ini garis didiknya sudah kita buat, lalu jangan lupa diperpanjang dulu. Kemudian karena ini kita akan mencari nilai minimum ya, berarti kita harus mencari titik yang mengakibatkan minimum ya. Kita geser ke sana dulu, lihat ini. Kita gesernya ke kiri ya, karena kita mau mencari minimum. Pertama dia melewati A ya, kemudian melewati C ya. Kemudian yang terakhir adalah B. Maka dengan demikian maka B adalah titik yang mengakibatkan fungsi bernilai minimum. Nah, karena titik B sebagai titik yang membuat fungsi bernilai minimum, maka kita cari titik B, koordinat titik B. Di sini sebetulnya sudah ada ya, kita pastikan saja ya. Kita asumsikan kita tidak ada bantuan kotak-kotak ini ya misalnya ya. Maka caranya seperti ini ya. Jadi dari persamaan garis yang merah dan biru ini ya, kita temukan yang sama dengan dulu ya. Kemudian kita eliminasi ya. Jadi dari bentuk yang bertidaksamaan menjadi sama dengan, kita pilih yang sama dengan, kemudian kita eliminasi. Berarti yang atas dikalikan 2 ya. Kemudian 2Y sama dikurangkan, ketemulah 3X sama dengan 12, berarti X-nya 4. Kalau demikian Y-nya adalah 2 ya. Baik. Dengan demikian maka titik B adalah 4,3. Nah, nilai fungsinya adalah ini. Kesimpulannya, nilai minimal fungsi adalah 90.000 pada titik B 4,2. Contoh 2B sama ya. Oke. Di sini disuruh menentukan nilai minimum fungsi ya. Fx, Y 600x plus 150y. Kita buat dulu garis lidiknya ya. Cukup ini ya, 6x ada ini 6 di sini, 1,5 di sini. Oke. Nah, setelah kita buat garis lidik, kita geser. Nah, sebelum kita
geser garis lidiknya, diperpanjang dulu ya. Perpanjang dulu. Maka sekarang kita akan mencari nilai minimumnya ya. Kita tarik ke kanan dulu ya. Tarik ke kanan dulu, ini. Kemudian kita geser. Oke, geser. Oh, A sudah terlampaui. Geser lagi. Ternyata B berikutnya. Dan yang paling terakhir ternyata adalah titik C. Oke, dengan demikian maka titik C adalah titik minimum atau titik yang menyebabkan nilai fungsi bernilai minimum. Baik, gitu ya. Jadi tinggal menggeser saja. Sedang jika kita menggambar di kertas, maka kita untuk menggeser garis lidik dibutuhkan segitiga siku-siku dan segitiga panjang. Baik, kita lanjutkan. Nah, ternyata kita langsung menemukan titik C sebagai titik yang mengakibatkan nilai minimum. Nah, karena C itu sudah ketemu, sudah kelihatan 0,10, maka kita tidak perlu lagi mencari dengan menggunakan eliminasi. Jadi langsung saja masukkan dalam fungsi, maka ketemu 1500 ya. Jadi nilai minimal fungsi adalah 1500 ditemukan dari titik C 0,10. Nah, demikian teman-teman, bagaimana kita menggunakan garis lidik untuk menentukan nilai optimum. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menyelesaikan latihan soal ini ya. Tentukan nilai maksimum fungsi. Jadi seperti tadi caranya ya. Ini ada fungsinya. Silahkan dicoba dikerjakan seperti contoh. Kemudian nomor 2, tentukan nilai optimum fungsi. Optimum itu artinya maksimum dan minimum. Jadi ada 2 di sini optimum. Baik, kalau teman-teman merasa ini adalah sangat bermanfaat, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih telah menonton video ini. Salam sukses.